Nah, kita lihat untuk orang yang berdusta apa hadiahnya. Lihat ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Lihat saya semuanya. Adakah orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ada? Ulangi dong, jawab. Adakah orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ada. Bumi sekarang ini sudah rusak? Dulu, zaman dulu, kadar oksigen di muka bumi ini 45%. Pada saat itu hutan yang ada di permukaan bumi ini utuh. Di Papua utuh, di Kalimantan utuh, di Sumatera utuh, di Jawa utuh, di Sulawesi utuh, di semua provinsi utuh hutan. Di seluruh dunia juga utuh. Di Amerika, di Afrika, semuanya utuh. Saat itu permukaan bumi memiliki kadar oksigen 45%. Berapa sekarang kadar oksigen di muka bumi? Kadar oksigen di muka bumi sekarang ini sudah di bawah 35%. Akibatnya apa? Akibatnya semakin ke sini manusia semakin kerdil, kekurangan oksigen. Karena otak manusia itu sebetulnya yang makanannya oksigen. Bayangkan nanti ke depan ketika anak cucu kita lahir kadar oksigen sudah berkurang, otak anak-anak cucu kita semakin ke sana, bukan semakin pintar, kekurangan oksigen, maka semakin tumpul otaknya. Jadi sebetulnya mereka yang merusak hutan, mereka itu merusak generasi yang akan datang. Makanya bumi ini bukan warisan buat kita. Bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Orang yang beriman, dia akan jaga bumi ini. Karena apa? Bumi ini adalah ibu kita. Dan matahari itu adalah ayah kita. Dan kita tidak akan terlahir ke semesta ini kalau tidak ada perpaduan matahari dan bumi. Tidak ada kalian kalau tidak ada matahari dan bumi. Kalau tidak ada bumi dan matahari, tidak ada kehidupan. Bukankah tubuh kita berasal dari unsur-unsur yang berasal dari bumi? Coba perhatikan, apapun yang ditanam di bumi ini jadi. Nanam jagung jadi jagung, nanam kedelai jadi kedelai. Nanam apa saja jadi, dan semua tanaman dari bumi dipersembahkan buat kita. Walaupun diinjak-injak bumi oleh kita, tapi bumi setiap saat selalu mempersembahkan yang terbaik buat kita. Harusnya kita jaga, itu ibu kita. Itu ibu pertiwi kita. Itu ibu kita yang sesungguhnya. Perhatikan saya. Menyakiti ibu, salah satunya adalah menyakiti bumi ini. Makanya sekarang bumi mengalami ketidakseimbangan. Betul? Banjir bandang di mana-mana. Dan kita cuma dengan mudah mengatakan ketika banjir bandang kita mengatakan musibah. Sing sabar. Padahal tidak ada satu peristiwa yang terjadi kalau tidak ada akibatnya. Semua sebab itu ada akibatnya. Sekarang saya mau nanya, jujur sama kita semua. Banyak gak di muka bumi ini orang yang mengaku beriman? Banyakkah di muka bumi ini orang yang membangun kerusakan? Lihat saya semuanya. Jangankan bumi yang besar. Bumi kecil saja ini. Warisan dari Allah buat diri kita. Kita rusak. Betul? Ayo. Apa yang pertama kita rusak di bumi kecil ini? Jiwa kita. Setelah itu yang dirusak apa? Pikiran kita. Setelah itu apa yang kita rusak? Tubuh kita. Makanya tubuh kita ini sekarang subhanallah. Maaf ya. Dopamin di otak kita nggak ada. Oksitoksin di otak kita nggak ada. Serotonin di otak kita nggak ada. Endorfin di otak kita nggak ada. Begitu 4 saja hormon kimia tidak tumbuh dalam diri kita. Dopamin tidak ada. Oksitosin tidak ada. Endorfin tidak ada. Serotonin tidak ada. Apa yang terjadi? Sakit.
Karena kekurangan zat kimia. Apa tuh dopamin? Dopamin itu adalah hormon untuk menimbulkan perasaan baik. Jadi kalau dalam diri kita sudah tidak ada perasaan baik, tidak ada kenyamanan dalam diri, apa yang bisa kita perbuat? Yang kedua apa? Oksitoksin, hormon cinta. Bayangkan, hormon cinta tidak berproduksi dalam diri. Bagaimana kita bisa mencintai? Hormon cintanya sendiri tidak memproduksi cinta. Apa yang kita bagikan ke semesta? Kebencian. Makanya di mana-mana orang menebarkan kebencian. Bahkan di media sosial luar biasa. Orang menebarkan kebencian itu menganggap hal yang biasa. Padahal itu membuat kerusakan energi di muka bumi ini. Yang ketiga yang disebut dengan hormon endorfin. Hormon endorfin itu apa? Hormon yang diciptakan oleh semesta untuk menimbulkan rasa tidak nyeri pada tubuh kalau sakit. Makanya orang sakit dikit aja langsung dikit saja sakit langsung ya mengeluh. Kenapa? Gak ada hormon endorfin dalam dirinya. Dan yang keempat, tidak ada serotonin. Serotonin itu adalah hormon yang menimbulkan suasana hati yang menyenangkan. Kalau suasana hati sudah tidak menyenangkan, sudah kemurungsung. Kalau sudah kemurungsung, apa yang terjadi? Konflik. Karena apa? Lihat saya semuanya. Konflik kita dengan orang lain itu datangnya dari mulut kita. Dan kenapa mulut kita mengatakan kata-kata yang penuh konflik? Karena datang dari pikiran kita. Ketika kita masih konflik dengan pikiran kita, maka kita pun akan berkonflik dengan orang lain. Cuman apa bedanya? Bedanya konflik dengan diri kita lewat pikiran, konflik dengan orang lain lewat mulut. Bayangkan ya, orang yang pikiran dan mulutnya tidak terjaga. Bahkan tidak sama antara yang dipikirkan dengan yang dia katakan. Luar biasa. Jangan heran kalau di semesta ini sekarang banyak konflik. Mohon maaf, ngajinya rajin. Praktek agamanya luar biasa, tetapi motorik. Kayak robot, tidak ada kesadaran. Ya sudah, konflik di mana-mana.